Terima kasih Kak Azata, Mas Pro. Hari ini saya diundang, salam kenal buat teman-teman semua. Jadi halo, saya Mukmin Santoso nama lengkapnya. Mungkin perkenalan dulu, tadi disebutkan Rek Digital. Jadi kebetulan saya foundernya Rek Digital dan Mothers on Mission MAM. Jadi dua perusahaan tersebut memang ketika kemarin Kak Zata ngobrol bahwa mau ada pertemuan ini dan saya diundang, saya tertarik karena memang dari awal Rek Digital dibuat tahun 2012, Desember 2012. Memang dari awal kita punya arah bahwa suatu saat nanti Rek Digital akan fully remote working. Dari awal memang, dari 2012. Makanya kita dari dulu punya satu tradisi, punya hashtag khusus namanya remote working. Itu memang kita udah ada dari zaman dulu. Kita berjalan, jadi dulu memang secara reguler kita ada budaya remote working memang. Jadi bisa kerja dari manapun. Dan another company bernama MAM pun juga memang kita develop karena tadi kita ngeliatin opportunity bahwa saat ini banyak pekerjaan yang bisa dikerjain secara remote. Makanya MAM itu kan memang specifically perempuan ya, ibu-ibu. Dulu berangkatnya dari problem bahwa cewek itu kalau udah nikah biasanya punya challenge tuh antara mau ngurusin anak semua, ngurusin anak full atau kerja gitu. Agak jarang company yang bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan. Agak jarang yang bisa fully gitu ya. Artinya bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari manapun. Dan MAM sendiri, Azata pernah di situ kan memang kerjanya kebanyakan remote working ya. Sekarang ini cuman 2 hari ada masuk kantor karena biasanya WIP gitu aja untuk controlling engagement semacam itu. Tapi full kebanyakan remote working. Dan kita memang kenapa dari 2012 saya memang visinya ke arah full, nanti pengen full remote working karena sekarang kan pekerjaannya bisa dilakukan banyak remote ya. Karena kita main di digital, banyak bikin konten, desain gitu, kreatif kan bisa dikerjain dari jarak jauh. Sehingga kita ngeliatin, wah ini opportunity menarik gitu. Another pemikiran yang muncul pada saat itu adalah, kan tadi kita berpikir Jakarta macetnya luar biasa. Disusul kota-kota besar di Indonesia juga mulai. Bandung setahu saya udah mulai lebih macet dari Jakarta katanya sekarang. Iya. Dan kelihatannya tata kota di ibu kota provinsi nggak didesain untuk tidak macet kelihatannya, sehingga mestinya perusahaan ketika mengarah ke sana ya pas-pas aja, apalagi kemarin kan diakselerate oleh pandemi gitu ya. Ya. Sehingga pandemi terus terang itu juga membawa ada sisi angin segar lah buat kami karena pekerjanya dipaksa lebih fasih bekerja secara remote. Mungkin nanti ada part yang kita diskusi adalah kami sebagai employer juga terus terang menemui challenge ya, challenge dari sisi tadi ketika karyawan remote working gitu, atau pada saat kita hire orang yang bekerja secara remote ada challenge tersendiri gitu. Salah satunya yang kita identify adalah kedisiplinannya nggak rata. Nggak rata ya. Jadi kami sih ngerasain gitu. Dulu dari tadi ya starting 2012 kan karena saya start waktu itu cuma bertiga, nambah lagi berlima, berberapa belas gitu ya. Makin banyak, makin agak berantakan. Sebenarnya berantakannya bukan koordinasi karena kan platform udah ada ya. Kita udah pakai Slack, udah buat macam-macam, waktu itu pakai Trello dan kawan-kawan gitu. Tapi berantakannya karena tadi nggak rata. Teman-teman senior disiplin, yang junior ada yang disiplin ada yang enggak. Ada senior. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa orang timnya Pak? Sekarang kalau sama MAM kayaknya 40-an orang. Oh, oke. Nah, kalau begitu tadi sempat disinggung ada beberapa jenjang senior dan junior gitu ya. Apa sih kriteria senior, karena umur kah atau karena sudah? Jangan tersinggung. Apa gitu? Tanda-tanda senior. Sama dong. Karena umur kah atau karena sudah kerjanya lama atau pengalamannya lama atau apa, Mas Mumin? Oke. Kalau kita senior biasanya grading dan rata-rata bekerjanya lama. Lebih ke sana. Jadi experience-nya by experience memang dia udah cukup lama di situ. Walaupun memang ada juga yang based on grading ya, supervisor, manager gitu-gitu. Ada di situnya juga gitu. Dan kita lihat sebetulnya problem tadi sebenarnya nggak cuma terjadi ke senior junior sih sejujurnya. Contoh misalkan remote working itu kadang-kadang disikapin teman-teman
setengah liburan. Iya, betul. Itu terus terang ya, kalau kami ya dari sudut pandang employer itu agak aduh gitu ya. Karena misalnya contoh tahu-tahu kan kita nggak bisa menghindari ya, tahu-tahu meeting dadakan gitu. Kita regroup sebentar dong gitu. Dikontak, sebentar ya, gue lagi nganterin bini gue nih. Lagi belanja nih di supermarket kan itu, aduh gimana gitu. Betul. Ada sisi itu terus terang. Dan itu mungkin saya senang hari ini ketemu teman-teman remote, bekerja remote itu kan pasti ada sisi lain ya. Jadi saya share dari sisi employer ya, maksudnya Betul. biar kita bisa saling ketemu. Karena buat saya terus terang, kami kerja remote community ini sangat menarik karena tadi kalau kami dari perusahaan sih memang karena visinya pengennya fully remote ya suatu saat, karena dulu ceritanya balance work and life lah. Dan sekarang jadi ini banget gitu. Pengennya kalau secara market, secara talentnya udah lebih ready, kita enak ya, sama-sama enak. Jadi muncul lah gitu. Makanya happy nih. Itu dari saya kira-kira itu, Mas Noel. Oke, Mas Mumin. Nah, kalau begitu Mas Mumin, sebenarnya di tempat Mas Mumin ini ada berapa tipe atau macam pekerjaan remote? Kalau tipe mostly kita bisa dikerjakan remote. Even sekarang, dulu kan sales terbesar di tim back office ya, finance. Karena finance, alhamdulillah sekarang kan banyak platform finance accounting yang bisa online. Transaksi perbankan online, Ya. approval bisa online. Ya. Jadi hampir semua fungsi kita bisa remote kecuali OB sama security. Oke. So far itu. Tapi hampir semua fungsi bisa. Oh gitu. Jadi mulai dari keuangan, marketing, produksi, desain, semua. Semua bisa. Sabar. Prospek nih. Oke, kalau begitu berarti dari tahun berapa itu mulai mau mengarah ke full remote tadi? Oke, jadi dulu kan saya build company pertama 2012 ya. Pengennya karena remote, jadi dulu kita bikin satu kegiatan remote working itu sebulan sehari. Hari kita on progress seminggu sehari gitu. Sekarang yang rek sendiri seminggu 2 hari remote working. Kalau mam memang justru masuk cuma 2 hari, jadi sisa 3 harinya remote working gitu. Kebalikannya ya. Kebalikannya, tapi kita sebetulnya mengarahnya pengennya fully remote working sebetulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Kenapa sih kok ingin remote? Ada tim remote-nya gitu. Oke. Sebetulnya kalau dari sisi ekonomis bang, gampang banget Mengurangi uang makan kan. Jadi kalau kami kan hitungnya company kan ada overhead cost ya. Mulai dari sewa kantor makin sini makin mahal. Apalagi kalau sewanya di gedung, bahkan di rumah pun juga lumayan karena kan kantor perusahaan service kami kan cenderung harus mendekat ke kota kan, karena kliennya rata-rata di CBD lah gitu, sehingga sewa mahal, listrik juga tahu sendiri lumayan mahal, expense lumayan, ditambah polusi lah, sama macet kan, jadi ada cost waktu juga. Oke. Nah, kira-kira kendala terbesar pertama kali waktu dari offline ke online itu apa? Karena timnya nggak siap kah? Atau justru timnya nggak jadi kendala, mereka malah seneng bisa liburan dalam tanda kutip nganterin istri belanja atau nganterin anak jalan atau gimana? Mas Mumin. Mas mungkin aku izin ini nih yang bagian itu menarik soalnya aku pernah jadi bagian dari Mothers on Mission dan Academy yang bekerja cuma seminggu 2 kali kan, jadi mungkin aku sharing bagian itunya ya. Tadi Mas Noel itu menarik banget, kendalanya apa? Kalau di Mothers on Mission punya Mas Mumin ini, kebetulan saya pernah jadi training academy, training manager academy gitu. Jadi di situ malah nggak ada kendala karena sudah terbiasa kerja remote gitu. Jadi pas pandemi kemarin orang-orang mungkin kayak kesulitan ya bagi waktu, atau misalnya sudah terbiasa kantoran terus tiba-tiba bekerja dari rumah. Kalau biasa aja
gitu. Jadi sebenarnya karena memang sudah dari awal Mas Noel kita sudah mindsetnya adalah ya bekerja dari manapun bisa, bertanggung jawabnya juga sama. Malah ada satu hal yang menarik ya kalau di Mothers on Mission di Mama Academy adalah justru pas sering suruh kantor malah kinerjanya menurun. Karena kalau pas di kantor banyak mikirin ini mikirin itu, aduh di rumah gini-gini, malah akhirnya kerjaannya agak sedikit, kalau aku pribadi ya agak sedikit berkurang gitu ya. Itu dia. Ternyata di rumah malah lebih maksimal. Kalau itu pengalaman dari Oh, sisi pribadi aku ya? ya. Silakan Mas Mumin. Oke. Sebenarnya tadi saya singgung di depan tentang kendala yang paling berasa sampai sekarang, ketidakrataan tanggung jawab. Itu sih yang kita sekarang ngerasain, masih jadi challenge. Kita udah bikin regulasi bahwa bahkan ada namanya punishment yang nggak disiplin kita cabut lisensi remote workingnya. Jadi yang lain remote working dia harus ke kantor gitu. Ada kayak gitu. Ada mekanisme. Ada kejadian. Terus. Sampai dengan cuman kan akhirnya juga ini ya, ada hal tertentu yang akhirnya jadi nggak balance tadi. Ternyata orang yang kasih punishment itu memang basically memang nggak disiplin kerja, sehingga pada saat di kantor pun juga sama gitu. Ya jadi presence-nya dia ketika misalkan kan kita punya SLA tuh di WhatsApp itu maksimal 5 menit harus balas gitu. Telepon kalau misalkan di telepon kemudian sampai miss call maksimal 30 menit harus telepon balik gitu. Kita udah punya tuh karena karena memang mindset yang kita tanam adalah remote working itu kerja ya, bukan libur. Makanya kita ada juga antisipasi, setiap pagi kita sebutnya DSU, Daily Standard Meeting. Itu kita ambil dari Scrum sih, Sprint Project Management. Jadi setiap pagi itu meeting cepet aja, Zata kerjaan apa? Gua hari ini, gua ini gitu. Yang misalnya kosong, saya standby gitu aja. Jadi sesimpel itu, tapi kita tahu di piring teman-teman ada apa, sehingga kita bisa ngukur. Sekalian kita cross check juga bahwa siapa yang lagi kosong, siapa yang lagi penuh gitu. Oke, by the way, kalau sudah seperti begitu, boleh tahu nggak batasan waktunya itu gimana sih? 24 jam nggak standby atau cuman jam kerjanya standby nanti? Oke. Ini dulu sempat pengalaman di awal ketika timnya yang sangat solid, rata gitu ya. Tanggung jawab terhadap pekerjaan justru. Artinya yang senior gitu ya. Justru saya warning ke teman-teman karena kelebihan jam kerja. Jadi kita pernah satu masa kita outing ceritanya. Kita outing ke Bali. Mestinya sebenarnya budget uang outing kita cuma 4 hari gitu. 3-4 hari lah waktu itu. Saya ingat, cuma mikir, wah ngapain dah kita 10 hari sekarang deh. Tapi sisanya remote working. Di situ justru mereka jadi over secara jam kerja. Akhirnya di situ kita sadar bahwa jam kerja memang harus ditentuin. Dan karena tadi ketika nggak ditentuin, ternyata juga budayanya beda kan. Ada yang senang mulai start pagi, ada yang senangnya start jam 10 siang gitu. Nah itu kan ketemu end time-nya nggak sama. Itu kendala lagi, tapi itu akhirnya kita antisipasi. Akhirnya tadi menjawab pertanyaannya, kita ada punya jam kerja yang memang fix kita bikin. Oke. 9.30 sampai dengan jam 6 udah closing setelah itu. Kalau misalkan memang ada pekerjaan di luar itu, biasanya even kita ada mekanisme overtime. Tapi by approval si supervisornya gitu. Padahal nggak divalidasi nih overtime-nya gitu. Lebih ke sana sih. Sehingga kita batasin, karena tadi kan kalau nggak dibatasin ternyata ya jadi nggak sehat, sama-sama nggak sehat. Karena kita WhatsApp group terus hidup jadi sampai pagi, kecuali memang ada deadline tertentu gitu yang memang udah kita perkirain memang itu lagi peak banget gitu. Oke. Nah, saya lagi bingung mau nanyanya ini sebenarnya kriterianya apa sih, pekerja remote atau freelancer mengenai waktu? Karena maksud saya gitu, kalau memang tidak ada jam kerjanya, itu kan patokannya terus apa? Apakah dari penyelesaian pekerjaan yang harusnya cuma 3 jam atau di standby-in atau gimana? Saya ada 2 jenis pekerja. Jadi ada pekerja karyawan tetap yang memang atau kontrak base tapi memang dia udah punya jam kerja sendiri. Jadi kita kontrak base itu gajian rutin tiap bulan. Ada yang freelance. Yang di Imam itu
punya sampai 250 orang database freelancer yang dia nanti tagihannya based on pekerjaan. Nah, teman-teman yang freelance ya based on project ya. Jadi yang teman-teman project ini biasanya result based. Seminggu selesai, sehari selesai, ya udah kita langsung Begitu selesai langsung ya, payment gitu kita ya. langsung nanti invoicing misalnya bulan gitu. Berdasarkan dari perjanjian di awal gitu ya. Jadi kalau bikin materi Konten sosmed misalkan. sosmed gitu ya, satu gambar harganya sekian gitu ya. Ya. Oke. Ya, paling nanti tinggal diakumulasi biasanya kan tagihannya nggak harian tapi sebulan sekali recap totalnya berapa konten gitu. Itu di recap kirim kita ada BAST gitu, kirim invoice bayar gitu model gitu. Nah berarti kalau begitu ada minimal 2 sistem ya. Jadi kalau yang based on salary tadi itu standby dari jam setengah 9 sampai jam 9.30 ya, sampai jam 6 gitu ya. Kalau lu tahu-tahu jam 3 sore khawatir pun lu nggak ngangkat, 30 menit nggak jawab, wah masalah lu, potong gaji gitu, blokir gitu. Apakah seperti begitu? Atau terus yang satunya yang tadi dibilang remote ya, yang based on project itu beda lagi dong pasti perlakuannya ya. Betul. Kalau yang based on project memang tidak ada aturan sedetail itu. Kita based on delivery aja gitu. Yang penting pokoknya deadline tanggal sekian submit gitu ya misalkan. Udah, as long as mereka mau deadline dan udah gitu nggak ada masalah. Dia mau ngerjain malam ya terserah aja gitu. Yang penting kita berarti approvalnya pagi kita baru review gitu modelnya gitu. Jadi totally beda. Wow. Wow. Oke, sambil teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau diperdebatkan, oh betul ya. Mau ditanyakan mungkin sehubungan dengan pengalaman teman-teman sehingga punya tukar wawasan ya istilahnya. Menurut saya tukar wawasan ya, karena kacamata dari owner dan kacamata dari teman-teman sebagai pekerja remote, gitu kan ya. Kalau dulu offline saya pernah ngalamin tuh ada tim yang biasa nggak on time kalau masuk kerja, lalu kita bikin punishment terlambat denda 5.000. Santai itu, terlambat 2 jam juga nggak masalah. Loh, ini sekali terlambat, bukan per jam, sekali terlambat. Waduh, progresif. Oke, akhirnya progresif. Begitu progresif, nggak masalah. 2 jam cuma 10.000. Lah terus piye kerjanya? Gimana dong cara kerja kita? Akhirnya ya antara manusiawi dan tidak. Dan tadi sudah seperti singgung mengenai capability ya, istilahnya ya. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Memang tipenya dia seperti begitu. Mau di punishment kayak gimana ya, kalau dia memang senengnya kerja setengah 9, nah kita suruh kerja setengah 8 kan repot. Bosnya kayaknya dia deh, bukan saya ini. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanyakan silakan, monggo angkat tangan, angkat kaki atau mau angkat suara, monggo silakan. Silakan, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Atau mau sharing juga boleh banget loh. Nah, itu dia, mau boleh. sharing. Sehubungan dengan tadi yang diceritakan sama Mas Mukmin misalnya ya, mengenai term and condition. Nah teman-teman kalau ada pengalaman term and condition yang sehubungan dengan remote, kayaknya insya Allah agak susah ya nyambungnya ya. Sehubungan dengan pekerja remote yang teman-teman jalanin sekarang, nah gimana nih? Ada yang desain, ada yang artikel. Artikel Mbak Robalina masih artikel? Wah, Programming ada artikel juga kan? Ada. Nah tuh, Artikel ya, langsung ditembak aja deh. Pengalaman siri-siri pengalaman. Yuk. DP Porto boleh ya? boleh dong. Loh, sharing pengalaman waktu ada deadline artikel. Itu sistemnya gimana sih? Sistem deadline artikel itu? Oke, jadi pengalaman ya sharing aja. Dulu saya aktif dulu upload masih Odes.
Jadi udah lama banget itu kayaknya, itu ketahuan di angkatannya. Jadi saya taking beberapa klien itu untuk content writing. Nah, tapi memang dia kontraknya tuh monthly ya. Jadi memang walaupun dihitungnya jam kan, hourly, tapi memang dia ada tracking kalau di ODS. Jadi memang tracking, jadi dihitungnya hanya per jam itu sih. Tapi dia tidak kasih kayak harus berapa artikel. Yang penting dalam misalnya dalam berapa jam itu bisa dapat misalnya 2 artikel gitu. Dan karena saya mainnya in English, jadi ya lumayan juga sih dapatnya gitu. Bermainnya di situ. Cuman memang tantangannya kalau content writing itu adalah moodnya sih. Karena kadang-kadang kan kita udah pengen nulis nih, udah ada ini, tiba-tiba karena di rumah misalnya ada paket gitu, Jadi unboxing dulu. iya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau writing mungkin tantangannya di itu sih, di mood ya, sama taking idea, itu aja sih. Mungkin yang lain mau sharing apa? Ayo, aku kayaknya ujung udah dicolek-colek. Ayo. Masih muda sekali ya. Boleh. Pengen tahu pengalaman dari Anita. Mohon izin bicara ya. Siap, komandan. Ini jujur aja sebenarnya kita masih apa? Sebenarnya masih maba sebenarnya. Jadi kalau dunia apa namanya kerja remote itu belum belum masuk lah, belum mendalami ke arah sana gitu kan. Tapi kalau apa ya? Hah? Gimana? Mulai dari mana? Oh, ya, gini aja deh. Pertama kali kenalan dulu deh. Masnya dari mana? Biar gampang ya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Gunawan, bisa dipanggil Fauzan. Saya kita berempat dari Politeknik IDN Jonggol, ya Politeknik IDN Jonggol. Kita baru 1 bulan. 1 bulan ini ada. Di Jonggol. Baru di Jonggolnya sebulan. Iya di Jonggol sebulan. Oh, oke. Kita di Kirain Jonggol. baru di remote-nya sebulan. Enggak, belum. Kita di sana kan ada prodi worknya. Saya ini programmer, ini network engineer, programmer, ini ada UI UX designer. Kita baru sebulan ceritanya. Juga. Ada kerjaan lagi. Tapi yang membuat kita tuh dituntut buat apa ya? Misalkan saya pribadi kan di programming ya. Itu kan ada web developer terutama sama mobile developer. Nah, kami ini dituntut untuk bisa expert mobile developer di semester pertama. Oke. Terus semester keduanya mobile developer. Full stack sekarang. Iya, full stack, betul. Ini dalam 1 semester. Kemudian di tahun keduanya kita baru ngajar, sharing-sharing ngajar di sekolah, ngajar apa. Kemudian tahun ketiganya kita baru kerja atau magang gitu kan. Baru tahun keempatnya kita wajib punya bisnis. Jadi kalau ya gitu. Wah, luar biasa sekali. Bahaya. Aku ini banget loh, mengapresiasi mereka masih muda banget. Saya bukan anakku loh. Jadi kalau anak itu umurnya kamu sih kaget. Masih 17 tahun sih. Sama dong. Berbalik lu percaya. Dia orang gua. Gila lu. Buset. Nah, jadi kalau misalkan ini kita mau pertanyaan yang paling inti lah yang mewakili kami berempat itu, kita kan baru ceritanya pemula banget ya. Nah, terus gimana sih masuk ke dunia ini tuh? Jadi masuk ke dunia kerja remote itu kan, freelancer, mulai dari langkah-langkahnya atau step by stepnya gitu kan, terus apa yang perlu diperhatikan, nah gitu sebenarnya. Gitu. Oke, berarti tepat banget nih ya datang ke sini gitu, langsung bisa dapat tipsnya dari Mas Mumin. Sebelum ke Mas Mumin, aku mengapresiasi dan sebenarnya dengan teman-teman datang ke sini itu sudah satu langkah yang sangat luar biasa loh. Keren banget ya. Silakan Mas Mumin. Oke, thank you Fauzan. Jadi menarik banget. Pertama dari sisi spesialisasinya nih.
programming, network engineer, UI UX, wah ini bisa connect kita. Insya Allah boleh. Ya, dan tadi metodologinya tahun pertama, kedua itu kan udah belajar full stack gitu ya, sampai dengan mesti ngajar, sampai dengan harus punya bisnis itu keren juga. Nah tadi pertanyaan tentang gimana caranya masuk ke dunia kerja gitu, remote gitu ya. Kemarin pas saya share postingan yang hari ini, ada temen nanya, itu apa tuh menarik banget loh. Iya, ini menarik. Ini pekerja masa kini dan masa depan. Kalau lu kan pekerja masa gitu, saya bilang. Jadi dan saya memang serius dalam arti masa kini dan masa depan ya, karena kan memang sistemnya memang sangat memungkinkan kita akan kerja dari manapun gitu. Dimana skill teman-teman berempat ini memang ya mestinya bisa kerja remote, benar kerja dari manapun gitu, kerja di Bali, suatu saat di Ubud gitu, atau kerja dari manapun gitu. Karena event itu juga udah kejadian. Dulu saya pernah punya tim itu masih awal tahun 2000-an kalau nggak salah. Dia itu tadi tim saya, terus kemudian di hire sama salah satu perusahaan di Eropa. Dia pegang 4 telco di Indonesia tuh, waktu itu dia pegang semua perusahaan itu. Jadi dia tim saya. Waktu itu saya jadi GM itu, dia begitu di hire sama dia gajinya sama saya. Dan dia ngantor, dia kerja di rumah, tapi memang harus disiplin banget gitu. Tapi memang dia luar biasa. Tapi memang pekerjaan itu prospeknya hebat gitu. Tapi tadi menjawab tentang cara masuknya gimana. Pertama, percayalah, rasanya memang future model kerja yang gini harusnya. Jadi cara masuknya adalah in the best aja sih. Apalagi bidangnya udah bidang yang memang diharapin ya, maksudnya memang bidang masa depan. Misalnya contoh kita yang sekarang kita hadapin, mohon maaf kalau misalkan orang-orang montir mobil bisa jadi nanti ketinggalan, tapi programmer dia yang akan bikin programming ketika Tesla mobil listriknya Prabu, dia akan ngerjain itu. Jadi itu opportunity kerjanya sangat banyak. Jadi tadi, tapi juga semua orang harus melihat ke sana kan. Sehingga tadi in the best jadi salah satu kunci belajarnya, karena kita kan rata-rata pekerja minimal mengutilisasi digital gitu. Kita tahu bahwa perkembangan ilmunya dan informasi cepat banget kan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Teman-teman kan udah biasa ngulik tuh, pasti sampai udah ke dark web segala kan. jadi belajar banyak di sana dan perbanyak network, bikinlah portfolio gitu. Karena tadi ya pekerjaan teman-teman ini kan sekarang ini relatively tangible, mudah dibaca gitu, bahwa teman-teman apalagi aimingnya menjadi owner, menjadi pengusaha gitu ya. Artinya kan mulai dari ideation itu sampai dengan bikin produknya harus memang ada gitu. Bikin aplikasi misalkan, bikin solusi apa gitu. Itu kan sesuatu yang tangible yang kita bisa nilai. Jangan malu-malu untuk sharing ideas dan ngebangun dan share ke orang lain. Karena kan tadi ya, kalau kita nih generasi saya nih, Mas Kowal juga mungkin kan kadang-kadang ya suka banyak berhitung. Kita ngitung di atas kertas, wah ini kayaknya menarik nih gitu. Akhirnya di atas kertas gambar gak dibikin-bikin. Sementara sekarang kan ilmu lean startup itu kan beda ya. Ada ide, garap, lempar ke market, mereka dapetin feedback, kita iterasi lagi, lempar lagi gitu. Jadi ilmunya udah beda banget. Jadi jangan takut untuk berkarya, lempar secepatnya, connect sebanyak-banyaknya. Makanya benar sih, appreciate bahwa teman-teman hari ini datang, karena ini network yang penting gitu, bahwa om-om, tante-tante, kakak-kakak di sini tuh udah pekerja profesional yang secara remote. Kelihatannya bekerja dari rumah, tahu-tahu penghasilannya mengalir terus, itu kan dicurigai sama tetangga ya. Dulunya makan kembang soalnya. Dan saya Masnya tahu dari mana nih? Ada acara di sini? Dari tadi? Dari direktur ini kampus ya, Oh, direktur kampus. Iya. Salam ya. Iya, insya Allah disampaikan. Kenalnya dari mana? Mungkin tahu kenalnya dari mana? Penasaran dulu nih. Ya, kita dari direktur di share di grup WhatsApp, kemudian kita ngikuti gitu kan. Nah, terus kemarin di share nih ada acara, dan kita kenapa berempat kan sebenarnya banyak ya, kita ya ada sekitar
berapa? 70 aja. Itu angkatan 70. Kalau sekampung mah. Terus kemarin gimana? Ini udah ini ya, udah penuh ya? Oh udah penuh. Jadi kita ngirim utusan aja ke sini. Iya. Mewakili kampus gitu ya. Bukan karena kena prank ya. Oh enggak. Mobilnya muatnya berempat doang. Kita betul ya. Ya begitu. Apa lagi? Dilanjutkan. Tadi kan yang pertama portfolio ya. Ya. Iya. Udah sih tadi basically portfolio dibangun, kemudian kalau punya ide juga mesti dites gitu. Tesnya adalah tesnya market sih, itu kayaknya lebih sekarang validitasnya jauh lebih tinggi dibandingin research perlu ya. Karena kita kan starting dari problemnya apa yang mau kita solve gitu, karena terus kita cari gapnya di mana gitu. Tapi kan kadang-kadang kita bikin, oke ini gapnya di sini, kita kasih solusi gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah solusi yang kita kasih ini diperlukan atau enggak gitu. Itu kan yang bisa menentukan market gitu. Jadi tadi ketika ada ide, tes dulu ke market, dibikin tes dulu ke market, dapetin feedback, jangan nyerah dulu gitu pada saat kita bikin sesuatu, tahu-tahu nggak di capture sama atau nggak diadopsi sama market tuh, jangan nyerah gitu. Terus ya banyak networking bener sih, ya kayak hari ini. Seperti itu. Oke. Ada lagi, Masnya? Mau nanya? Silakan. Oh, lanjut. Oke. Jadi gini. Kalau jadi inspirasi, kebetulan tadi sebelum berangkat saya sempat baca sebuah cerita kisah anak 19 tahun yang sudah bisa beli mobil dari konten kreator. Duitnya udah lumayan banyak. Jadi tenang Mas, jangan berkecil hati. Iya toh, umur sih boleh lah. Boleh makan saya kayak. Banyak kan di kita saya. Jangan-jangan duit lebih banyak yang sono. Waduh. Di blockchain banyak nih. Oke, selamat datang Mbak Iva. Mau dikenalin?